Semangat! Terima kasih, Prestio Wijaya. Kinerja bagus. Terima kasih, Prestio Wijaya. Terima kasih, Prestio Wijaya. Terus kerja keras. Terima kasih, Prestio Wijaya. Mari kita tingkatkan lagi. Ini. Tahun ini perusahaan rugi. No angpao. Ada angpao. Adrian Saputra. Ada angpao. Aku baru dapat kontrak besar. Direktur Santoso dari Grup Kota Utara. Kontrak 30 miliar. Prestio Wijaya. Grup Kota Utara sudah ditandatangani. Dengan uang ini, kita semua bisa tahun baru bahagia. Bagus. Direktur Santoso dari Grup Kota Utara. Terkenal sulit. Perusahaan kirim banyak orang. Semua ditolak. Tak disangka. Kamu pegawai baru. Baru sebulan setengah. Bisa membuat kontrak berhasil. Ini usaha semua. Dan bimbingan perusahaan. Dengar kata-katamu. Minta pujian? Bukan, aku tidak. Adrian Saputra. Maaf, ku beritahu. Kamu dipecat. Dipecat? Sebagai pegawai baru. Saat cari kontrak. Tak beritahu perusahaan. Malah bertindak sendiri. Walau kerjasama didapat. Tapi, kamu langgar prinsip senior bimbing junior. Jadi keluar sekarang. Prestio Wijaya. Setelah Adrian pergi, komisi kontrak ini bisa dibagi ke kami? Dapat kontrak sebesar ini, pusat pasti kasih bonus. Habis manis sepah dibuang. Mau siraku? Baik. Nasib bisa berubah dalam 30 tahun. Keadaan bisa berbalik dalam 30 tahun. Jangan remehkan orang yang sedang terpuruk. Kalian semua tunggu saja. Adrian Saputra. Kakimu putih sekali. Adrian Saputra. Kamu tidak apa-apa? Bagaimana bisa tidak hati-hati? Sekarang giliranmu naik panggung terima penghargaan. Terima penghargaan. Di acara tahunan kali ini, kamu adalah yang terbaik di grup ini. Karyawan terpilih, ya? Bonus akhir tahun, 2 miliar 250 juta rupiah. Karyawan terpilih terbaik. 2 miliar 250 juta rupiah. Aku tidak sedang bermimpi, kan? Cepat bangun, lantainya kotor dan dingin. Jangan sampai kamu kedinginan. Biasanya, Melissa Setiawan bahkan malas melirikku sekilas. Bagaimana bisa aku jatuh sekali? Dia tiba-tiba berubah. Begitu perhatian, mungkinkah hati nuraninya terbangun? Aku memang hebat. Cepat ke sini. Mari kita berikan sambutan tepuk tangan paling meriah kepada karyawan grup kita. Karyawan terpilih terbaik, Adrian Saputra. Ada apa ini? Jatuh sampai berhalusinasi dunia ini. Bagaimana tiba-tiba terbalik? Selamat datang di dunia perempuan kuat dan pria lemah. Di sini, identitas sosial pria dan wanita. Keadaan akan bertukar. Semoga hari-harimu menyenangkan. Siapa yang bicara? Semoga hari-harimu menyenangkan. Adrian Saputra. Selamat ya, ke depannya. Teruskan upayamu. Melissa Setiawan. Bukan. Prestio Wijaya. Aku tidak sedang bermimpi, kan? Masa ia ini mimpi? Mereka semua bertepuk tangan memberi selamat padamu. Tak heran kamu jadi juara penjualan tahunan perusahaan. Pria kompetitif sepertimu, kemanapun pergi, akan jadi pusat perhatian. Adrian Saputra, kemampuan kerjamu hebat. Gabung ke tim kami. Aku lagi cari orang dan sangat butuh. Pria kompetitif sepertimu. Kenapa harus ke tim kalian? Di tim kami, semua cewek. Butuh banget. Pria ganteng dan kompeten. Gabung ke tim kami. Sangat cocok. Aneh. Dulu mereka bersikap lain. Kalian bertiga, siapa mau terima Adrian? Di tim kami, anggota baru lulus, mahasiswi semua. Terima dia. Bukan undang bahaya? Aku tak suka kerja dengan Adrian, pria tua, sok tahu dan menjijikan seperti dia. Tim kami juga orang sepertinya. Tak ada manfaatnya di sini. Sudahlah, jangan berebut. Saya umumkan, Adrian Saputra mulai sekarang jadi asisten senior saya. Wah, Prestio Wijaya, Anda mau rebut sendiri? Masa tidak?
Pria seperti Adrian, tampan, dan berbakat. Harus di samping saya. Ternyata Claudia Wijaya juga sadar. Aku memang hebat. Ayo, Adrian, ikut aku ke posisi baru. Cantor Presdir. Memang megah. Dari sekarang, kau bisa duduk di sebelahku. Bebas keluar masuk. Kantor direktur. Baik. Terima kasih Presdir Wijaya. Santai saja. Ada apa ini? Tiba-tiba terbalik? Sampai bisa duduk di kantor direktur. Ada dasarnya, Kevin. Sebagai pria, kau tak perlu terlalu kerja keras. Presdir, kita masih di kantor. Takut apa? Mau naik lagi? Gimana caranya? Coba tebak. Presdir. Tak bisa mengetuk? Presdir. Si manajer ini tunggu di kantor. Maaf, Presdir Wijaya. Tunggu di sini. Nanti, kau temani aku temui klien. Baiklah. Cewek ini, kenapa sih? Dulu semarah-marahnya, lebih kejam dari marahi anjing. Sejak aku jatuh tadi, dia kayak mau nempel terus. Presdir Wijaya, kok tiba-tiba angkat kau jadi asisten khusus? Oh, rupanya kau naik jabatan lewat cara lain? Apa maksudmu, Bima? Kau pikir aku buta? Kau baru saja goda si bos. Aku lihat jelas. Jangan asal bicara. Apa goda, bos? Jangan asal ngomong. Mana ada? Jangan sok. Sogokan seksualmu. Langsung kusadari. Sogokan seksual? Aku? Dulu Bima pertama, Neski tak suka padaku. Bukan begini sikapnya. Kenapa kau sangka aku menjebak Claudia Wijaya? Bima pertama, maksudmu apa? Jelasin. Asisten khusus ini wakili Presdir. Juga wakili Muka Group Wijaya. Terus? Siapa tak tahu? Baik profesionalitas maupun penampilan, aku, Bima pertama, jauh lebih hebat. Akulah yang paling cocok jadi asisten khusus. Kamu cuma mau numpang hidup. Aku numpang hidup? Sejak masuk sini, aku kerja keras. Kamu cuma bisa menjilat, naik pelan-pelan, jadi manajer penjualan. Berani bilang aku numpang hidup? Kalau bukan, kenapa Presdir Wijaya pilih kamu? Bahkan jadi asistennya. Cih! Kau kira kau istimewa jadi asisten buat Claudia Wijaya? Beraninya kau sebut nama Presdir Wijaya. Kau bilang posisinya brengsek. Baiklah, aku langsung beritahu Presdir Wijaya. Jangan. Kamu tunggu di sini. Aku yang akan mengundurkan diri. Sebenarnya aku sudah nggak mau melayaninya lagi. Aduh. Loh, bukan. Kamu sungguh-sungguh pergi? Setelah pulang kantor ada waktu. Minum kopi bareng, boleh? Ada beberapa masalah pekerjaan yang mau ku konsultasikan. Asisten Saputra, ada waktu buat memberi pelatihan pada tim kami. Wanita di tim kami sangat mengagumi orang sukses. Seperti Anda. Asisten Saputra, apakah Anda masih single? Di tim kami banyak wanita muda yang pengen kenal dengan Anda. Boleh minta kesempatan makan malam bareng? Rapat hari ini berakhir di sini. Segera eksekusi. Aku nggak mau jadi asisten lagi. Aku mau berhenti. Ada apa? Siapa yang bikin kamu kesal? Aku baru saja jadi asisten. Udah ada yang bilang, kemampuan dan penampilanku nggak memadai. Malah bergosip, bilang aku peliharaan. Naik jabatan lewat hubungan intim. Aku, Adrian Saputra, tipe orang begitu. Siapa yang berani berkata begitu? Bima pertama ya? Aku nggak punya kebiasaan menggosip di belakang orang. Adrian, jangan dengarkan omongannya yang gak jelas. Dia cuma iri sama bakatmu.
Tenang saja, masalah ini. Serahkan padaku. Jangan marah ya. Panggil Bima ke sini. Tuan Wijaya, saya di sini. Saya di sini. Katakan. Katanya kemampuan dan penampilan Adrian Saputra tidak memenuhi syarat. Betul. Kemampuannya kurang, penampilannya biasa. Tak pantas jadi asisten khusus Anda. Kamu mendekat. Iya, ada perintah apa? Berani-beraninya bicara sembarangan. Hajar kau. Tolong Tuan Wijaya. Dia cuma pengincar jabatan, wanita licik yang pura-pura polos. Kenapa saya dipukul? Diam. Adrian Saputra adalah orang pilihan saya sendiri. Bukan giliranmu untuk berkomentar. Tuan Wijaya, saya hanya bicara jujur. Ambil pesangon di keuangan. Sekarang juga. Kamu dipecat. Saya... Adrian. Puas? Bima Pratama Khan, juara penjualan, langsung dipecat. Sepertinya sejak saya jatuh itu, dunia ini terbalik. Adrian Saputra. Sudah puas? Hah? Wah. Puas. Bagus kalau puas. Bajumu ini agak usang. Begini, saya belikan baru. Anggap saja permintaan maaf. Tuan Wijaya. Ini kurang pantas. Kamu asisten saya. Harus pakai yang tampan. Memangnya kenapa? Ikut saya. Masih bilang, bukan hidup dari wanita? Ini Tuan Wijaya, semua jas custom premium untuk pria ada di sini. Bagus. Nanti saya ambil beberapa set. Langsung potong dari kartu saya. Baik, Sekalian untuk asisten saya. Pilihkan beberapa yang cocok. silakan pack. Cepat. Pilih sesuka hatimu. Saya yang bayar. Belly. 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 Cocok pakai begini. Pria yang ingin sukses. Pantatnya harus berdiri dulu, lalu pinggangnya ramping. Menurutku, bisa lebih ketat. Ini bagus, ini saja. Wah, tampan sekali. Ini ke manusia. Pria berkualitas tinggi. Aku sangat suka. Inikah pria tampan pertama dalam sejarah 5.000 tahun? Perempuan-perempuan ini, kok seperti belum pernah lihat pria? Aku ke toilet dulu. Tunggu di sini sebentar. Iya. Aduh. Kedinginan sekali. Calon tidak lihat. Minggir. Aduh. Siapa yang kamu bilang tidak lihat? Siapa yang izinkan kamu bicara begitu pada dia? Minta maaf. Maaf, tadi aku terlalu kasar. Pack. Barusan. Staf saya kurang ajar. Tidak sakit kan? Atau saya antarkan ke rumah sakit? Saya ganti biaya obatnya. Saya baik-baik saja. PR staffmu, hati-hati bicaranya. Pantat berdiri, pinggang ramping. Pria seperti ini benar-benar sempurna. Dalam 1 jam. Aku mau semua datanya. Baik. Ayo, ke restoran di lantai atas. Temu klien besar. Ya, Nanti yang kita temui adalah klien penting. Dia termasuk tokoh besar dunia bisnis kita. Cepat tanggap. tenang. Setidaknya saya pernah kerja di penjualan 2 tahun. Klien perempuan, lumayan sering saya temui. Ayo.
Maaf, Direktur Gunawan, membuat Anda tunggu lama. Boss. Bukankah dia pria ganteng yang baru ketemu tadi? Susah mencari, ternyata dapat dengan mudah. Benar-benar tidak disangka. Sungguh sempurna. Direktur Gunawan, Senang bertemu. Senang bertemu. Ini? oh, ini asisten saya, Adrian Saputra. Direktur Gunawan. Panggil saja Adrian. Duduk. Adrian, duduklah di sini. Adrian sudah kerja di perusahaan kami selama 2 tahun. Sangat profesional dan juga tampan. Adrian, ini Direktur Gunawan. Putri keluarga Gunawan. Pimpinan grup Gunawan. Hello, Direktur Gunawan. Tak perlu sungkan. Panggil saja Selina. Sekarang aku jadi idaman para wanita. Kalau begitu, aku akan manfaatkan kelebihanku untuk mengambil hati mereka. Mari, temani Direktur Gunawan minum. Proyek selanjutnya adalah proyek besar. Kalau proyek besar, minum sekali. Mana cukup? Harus 3 kali. Baik, baik. Ikuti kata Direktur Gunawan. 3 kali minum. Bukan Anda yang minum. Dia yang minum. Anggur ini ibarat air sungai panjang, semakin diminum semakin menawan. Segelas pertama untuk Nyonya Gunawan yang cantik. Klien berteriak. Proyek langsung beres. Jelas kedua. Masih untuk Nyonya Gunawan. Nah, yang ketiga. Gelas ketiga ini, menurutku, kita harus minum anggur pengantin. Nyonya Gunawan, ini kurang pantas. Oh, benarkah? Kalau minum anggur pengantin denganku, aku langsung tanda tangan kontrak dengan Presiden Wijaya. Selina Gunawan, kamu terkenal playgirl. Jangan-jangan, dia mau menggauli Kevin Chen? Siap? Nyonya Gunawan, jangan ingkar janji. Dasar. Klien macam apa yang belum kuhadapi mengendalikanmu? Gampang. Kontrak sudah ditandatangani. Presiden Wijaya. Kevin ini hebat. Bagaimana kalau kau serahkan dia padaku? Syaratnya. Terserah kau. Selina Gunawan. Maksudmu apa? Mengambil keuntungan dari orangku. Sudahlah. Sekarang mau merebut terang-terangan. Wah, Presiden Wijaya. Kau marah? Kevin adalah orangku. Grup Wijaya. Mungkin tak sehebat Gunawan finansialnya. Tapi, kami takkan perlakukan karyawan sebagai alat tawar. Ini bukan tawar-menawar. Aku hanya mengagumi Kevin. Kalau begitu, agar adil, mari tanyakan pendapatnya. Ini? Kok jadi urusanku? Aku cuma numpang makan. Lihat, Adrian Saputra bukan pria yang bisa dibawa pergi sembarangan. Begitu? Adrian, Ikut aku. Maybach ini untukmu. Wah, Maybach.
Ini mobil idaman. Banyak pria. Siapa tak punya? Porsche ini. Untukmu. Hah. Bu Santoso. Bu Gunawan. Ini kurang baik. Adrian. Asal kau tetap di sampingku. Tak cuma mobil. Jabatan wakil direktur perusahaanku. Untukmu. Bu Wijaya. Aduh, ini memalukan. Disuruh ya terima. Masa malu-malu. Ini. Kartu emas premiumku. Tanpa batas. Ikut aku. Tak perlu kerja. Kartu ini bebas pakai. Dibanding posisi wakil direktur, kartu emas lebih menarik. Ini bagaimana ya? Adrian. Bilang. Kau mau ikut aku? Adrian, bilang. Pilih siapa? Bilang. Pilih siapa? Tidak. Kalian anggap aku apa? Aku Adrian, bukan pria yang hidup dari wanita. Bagaimana? Syarat seperti ini. Masih tak tertarik? Adrian. Selina Gunawan. Anggap pria mainan. Kau bersamanya. Seperti masuk sarang harimau. Ini kartu keluargaku. Juga tak ada batas. Pakailah. Wanita hebat. Kasih sayang terbaik untuk pria adalah dukungan. Memberi nama, memberi keuntungan, memberi status sosial. Kontrak ini nilainya 3 miliar. Aku bisa serahkan wewenang proyek ini kepadamu. Nantinya, kau jadi klien perusahaan Claudia. Kau, suruh Claudia kerja untukmu. Jadi klien besar. Wow. Siapa tahan godaan ini? Adrian. Aku anak tunggal. Kalau kita bersama nanti. Setelah nikah, kita kelola bersama. Grup Wijaya. Adrian, pilih aku. Adrian. Pilih aku. Pilih aku. Pilih aku. Pilih aku. Pilih aku. Cukup. Sudah kukatakan, aku, Adrian, bukan pria yang hidup mengandalkan wanita. Apalagi mainan yang kalian perebutkan. Aku mau sendirian dulu. Lihat. Kau buat Adrian pergi. Sudah kubilang, Adrian bukan pria yang bisa digoda uang. Kau tak bisa merebutnya. Aku tak percaya. Ada pria yang tak bisa ditaklukkan uang. Kita lihat nanti. Adrian, pasti jadi milikku. Heyo! Adrian, milikku. Harus cari cara sempurna. Tak boleh mengecewakan kepercayaan Presiden Wijaya. Juga tak boleh mengecewakan Sinta Tulus, Direktur Gunawan. Ganting, mau kemana? Mau kreditor. Ganting, mau minum bareng? Aku yang bayar. Aduh, baru saja lepaskan 2 cewek kaya. Datang lagi 2 cewek nawarin aku. Kayaknya aku terjatuh, terlempar ke dunia di mana identitas perempuan dan pria. Tear to car. Aku jadi buruan para perempuan. Adrian Saputra. Adrian Saputra. Adrian Saputra. Adrian Saputra. Bukan, kalian ngapain? Menggoda? Awas aku lapor kalian buat pelecehan seksual. Yaki pura-pura suci. Pakaianmu seksi banget. Kan buat menggoda kami, supaya kami datang? Iya, betul. Adrian Saputra. Tunggu aku. Adrian Saputra. Adrian Saputra, naik bus. Ikuti dengan mobil. Akhirnya bisa tenang sebentar. Dia pakai baju yang begitu seksi. Pasti sengaja mau menggoda aku. Lembut. Lembut banget. ST. Jangan berteriak. Sebagai seorang pria, kau pasti tidak mau. Reputasimu hancur. Dan nanti tak ada perempuan yang mau. Aku. Kalau kau teriak, lalu videonya disebar online, semua perempuan bakal menjauhimu. Aku gak teriak. Aku gak teriak. Meskipun sangat nikmat, aku tidak akan berteriak. Tangkap si jahat. Pak, dia baru saja mengganggu Anda.
Aku tidak percaya. Tanya saja dia. Menggangguku? Tidak kan? Adrian Saputra. Kok bisa kamu? Sinta Hartono. Ada apa? Peng. Dia tak kenal aturan. Dia melecehkan pria ini. Mesem di basumum. Tak tahu malu. Benar. Lihat saja dia tampan. Langsung bernafsu. Tak ada kendali diri. Tak sepenuhnya salah dia. Ini si prianya. Terlalu sempurna tiada tanding. Anak muda. Kalau kepalanya panas, langsung tak peduli. Sis, tak apa kali ini. Keluar lagi cari kamu. Hahaha. Ahahaha. Adrian, tak kusangka. Kau berubah besar. Sebelum aku keluar negeri, kau masih mahasiswa polos. Baru beberapa tahun tak jumpa. Kau sudah jadi penggoda kantor. Benarkah? Benar. Kau benar-benar ganteng. Sebenarnya aku selalu mengagumimu. Oh ya? Aku suka padamu. Aku tahu kau suka Dimas. Aku sengaja persiapkan ini untukmu. Mau pedas? Mau pedas? Mau pedas? Ah, sayang. Jangan hina idolaku. Sinta. Cinta, jangan pergi. Sebelum pindah dunia, Sinta acuh tak acuh padaku. Kini matanya hanya untukku. Aku bisa pastikan, di dunia ini, pria wanita benar terbalik. Adrian, kau sekarang masih single kan? Aku baru pulang dari luar negeri, juga single. Sebenarnya dari dulu, aku sudah suka padamu. Gimana kalau kita coba jadian? Kamu suka sama aku. Udah bertahun-tahun. Mau datang lagi? Lepasin Adrian. Saputra. Lepasin dia sekarang. Adrian, kamu pilih aku apa dia? Adrian, Kamu pengen ikut aku kan? di depan umum, dua cewek dewasa narik-narik satu cowok. Gak sopan banget. Kamu siapa? Aku, Adrian, dan aku sahabat masa kecil. Kalian siapa? Dengerin baik-baik. Aku bosnya Adrian. Aku klien besarnya. Oke, aku ngerti. Kalian mau jalanin aturan tak tertulis di kantor ya? Dengar ya, selama aku di sini, kalian gak bakal bisa manfaatin dia. Cewek ini cemburuan keras banget. Bukan. Aku emang bosnya Adrian. Tapi aku gak pernah jalanin aturan tak tertulis, oke? Aku cuma lagi bicara Adrian. Secara normal. Aku niatnya baik kok. Tapi kalian juga gak boleh bersikap kasar ke dia. Betul. Kalian gak boleh bersikap kasar ke aku. Terus terang ya, aku dan Adrian dari kecil. Udah tetangga depan-depanan. Kami sahabat masa kecil. Aku mau pacaran sama dia. Hah? Aku belum setuju. Aku tak peduli kau siapa. Sahabat masa kecil. Ku kasih tahu. Adrian, milikku. Aku tak peduli. Adrian milikku. Jangan ada yang berani merebut. Milikku. 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 Yeah. Bang. Gas. Adrian. Adrian. Aduh. Terlalu hebat juga jadi beban. Tak kubayangkan suatu hari, beberapa perempuan sampai berebut diriku. Hingga bertengkar seperti itu. Ah. Hello, Boo. Adrian, adikmu bawa pacar. Pulang nih. Pulang cepat ya. Ada hal penting, mau dibahas. Baik, aku langsung balik. Tiga tadi itu. Serangannya benar-benar keras. Kevin Saputra, kakakmu kerja apa? Dia jadi sales. Pantas saja. Dengar-dengar banyak sales untuk target. Biasa, sama. Klien. Kakakku nggak segampangan itu. Tak ada yang mau sama dia. Adrian, jangan sibuk depan cermin. Panggil kamu pulang untuk bahas urusan adikmu, pernikahannya. Baguslah. Kapan mau nikah? Aku dukung sepenuhnya. Sesuai tradisi kita, pihak pria siapkan rumah. Pihak wanita kasih uang hantaran.
Aku mau. Kamu serahkan rumah ini ke adekmu. Untuk rumah pengantin. Rumah ini jadi rumah pengantin. Bu, rumah ini ku dapat dengan cicilan. Awalnya ku beli pakai KPR. Tak akan kualikan untuk Kevin. Adrian, kan kakak seharusnya kau mengalah. Bu, ayah sudah tiada. Sebagai anak sulung, sudah kewajibanku merawat keluarga. Ibu dan adik boleh tetap tinggal di sini. Tapi bukan seperti ini. Seperti apa? Kevin, itu adikmu sendiri. Dia baru lulus. Sebagai kakak, tidakkah kau memikirkannya? Benar, kakak harus menggantikan ayah. Kakaknya masa tak peduli akan kebahagiaan adik. Kau jangan ikut campur. Kamu, Rumah ini ku dapat dengan susah payah, perlahan-lahan. Seselanya, ku bayar dengan kerja keras. Siang malam. Boleh tinggal, tapi merampas. Jangan harap. kamu, sebagai kakak, kok bisa begitu teganya? Tak peduli sama sekali dengan adikmu. Kak, sudah kupikirkan. Rumahmu ini untuk pernikahanku. Nanti 2 tahun, kalau sudah kaya, ku belikan rumah baru untukmu. Ya, jangan pelit begitu. Iya, kau SMA tak lulus. Bisa beli rumah. Kevin kan sarjana. Nanti dia pasti lebih sukses. Lalu belikan rumah. Untukmu, mudah saja. Apa kalian pernah berpikir, umurku tidak lagi muda? Aku juga butuh rumah untuk menikah. Kamu bahkan belum punya pasangan. Mau menikah dengan siapa? Biarkan adikmu yang nikah dulu. Tante benar. Kamu bahkan belum punya pasangan. Masih memegang rumah ini. Lebih baik serahkan saja untuk jadi rumah pernikahan aku dan Kevin. Kita kan keluarga. Jangan keras begitu. Keras? Dengar kata-katamu sendiri. Masuk akal tidak? Jangan-jangan kamu anggap aku mengincar rumah kalian? Jujur, yang kuinginkan adalah sikap dari keluarga Saputra. Tak kusangka, sebagai kakak, kamu begitu tak punya hati. Kevin, uang hantaran ratusan juta bisa kubayar, tapi rumah pernikahan harus ada. Kak, tolonglah aku. Rumahmu ini, alihkan padaku 2 tahun lagi, ku belikan yang lebih besar. Hah? Kalau begitu, nikah 2 tahun lagi juga tak apa. Adrian, kamu kan tak punya pacar. Untuk apa rumah ini? Biarkan adikmu nikah dulu, tak bolehkah? Siapa bilang aku tak punya? Cuma yang ngejar kebanyakan, bingung milih siapa. Halo, Prestio Wijaya? Adrian, kamu di mana? Aku sangat khawatir. Oh. Aku sudah di rumah. Ketemu di kantor besok. Wah, masih ada yang menelponmu dan peduli padamu. Kurasa itu pasti salah satu sugarmu. Tak semua orang seburuk sangkaanmu. Adrian bilang dia pulang. Tapi ku dengar ada suara wanita muda. Aku juga dengar. Wanita muda? Pria yang kugagalkan dengan kontrak 3 miliar. Siapa yang hebat bisa masuk rumahnya? Kau memang sahabat kecilnya. Rumahnya di mana? Di kompleks seberang rumahku. Ayo, aku tunjuki. Kurasa wanita itu adalah sugarmu. Dia kasih kau beberapa ratus ribu, kau langsung nurut. Kamu kampungan. Kalau jutaan, aku barangkali mau. Aduh, Adrian, gimana caranya? Kau mau serahkan rumah ini ke adikmu? Bu. Hal lain bisa dibahas. Tapi untuk ini, mustahil. Kau sengaja mau bunuh ibu, ya? Kak, bukannya kau tahu ibu punya darah tinggi, ha? Kok tega sekali. Adrian, ibu sia-sia membesarkanmu. Kalau rumah ini gak kau berikan, kau bukan anak ibu lagi. Bu. Harus begini kerasnya, sampai segitunya. Katakan, mau tak mau, berikan rumah ke adikmu. Kenapa? Kenapa selalu memihak dia? Karena dia lebih baik darimu, lebih cakap, lebih cakap. Ke depan, pasti jauh lebih hebat. Kalau kau bantu dia sekarang, nanti dia akan balas lipat ganda. Lipat ganda. Sejak kecil, baju baru selalu untuknya.
Cuma karena dia adik, aku harus mengalah. Aku belajar tidak bagus. Aku putus sekolah untuk biayai dia. Boleh, tak ada keluhan. Tapi untuk ini, aku tak bisa mengalah. Hei, kok teganya kau begitu? Kamu tega sekali, sangat tega. Kalau begitu, Pernikahan ini tak perlu dilanjutkan. keluargamu. Hidup rukun saja. Selamanya. Kebagian, kakak sempit hati begini. Nanti setelah menikah ke sana, tak akan hidup dengan tenang. Bu, suruh kakak serahkan rumahnya padaku. Melissa mau pergi. Adrian, jujur. Walaupun kau tak setuju, biarkan adikmu tinggal di sini sebagai rumah pengantin. Aku anggap tak punya anak sepertimu. Baik. Kalau begitu aku pergi. Kamu, Itu rumah Adrian. ayo, keluar. Kau tak boleh pergi. Hari ini kalau tak beri sertifikat rumah, kau tak bisa pergi. Kubunuh kau anak durhaka. Kubunuh kau. Kubunuh. Hentikan. Hentikan. Adrian, kau baik-baik saja. Sakit di mana? Kupijitkan. Dengar baik-baik. Kalau Adrian hari ini kenapa-napa, kalian semua bakal kena getahnya. Kalian ini siapa? Kevin, bagaimana bisa kamu berlaku seperti ini ke Adrian? Dia kan kakak kandungmu. Senta. Bukannya kamu keluar negeri. Dan. Dua cewek ini siapa? Dengar ya. Adrian. Itu pacarku. Omong kosong. Dia milikku. Udah, jangan ribut. Adrian, kamu gimana? Kenapa? Gak apa-apa, aku temani kamu, masuk dulu. Minggir. Kalian ini siapa sih? Ini rumahku. Berdasar apa kalian masuk? Hei. Sakit tidak? Adrian, ini sebenarnya gimana? Adrian, kamu kasih tahu saja. Aku urus mereka. Hah. Aku ngerti sekarang. Ternyata mereka bertiga. Para penyokong dana. Yang nyokong Adrian ya. Jaga mulutmu. Kami hanya mau mendekati Adrian. Kalian bertiga ngejar dia? Dia hebat banget? Adrian, sebagai lelaki, kamu tak jaga kelakuan. Ya sudah. Tapi kamu selingkuh sama bertiga. Dasar. Memalukan keluarga Saputra. Kamu buat kami malu. Kamu yang salah. Akulah kapalnya. Mereka bertiga yang pengen naik. Betul. Kapal ini, tiketnya, ku beli juga. Aku naik dengan sukarela. Saya sewa seluruh kapal ini. Aduh, memalukan. Begini, untuk seorang pria harus punya moral yang baik. Lihat adikmu. Wajahnya tampan dan terhormat. Lalu lihat dirimu. Wajahmu genit sekali. Kamu lahir di dunia ini ya hanya untuk merayu wanita. Silakan katakan apapun. Bagaimanapun, saya anakmu. Kamu. Aku beritahu yang sebenarnya. Uang di rumah sudah semua aku berikan untuk adikmu. Meski kamu tak beri rumah padanya, tanah keluarga kita seluas 60 meter persegi itu cukup untuknya. Beli rumah dan menikah. Aku dan Kevin Saputra sudah memilih apartemen 3 kamar, mewah dan sederhana. Harganya 27 miliar rupiah. Masing-masing keluarga bayar separuh. Sebagai rumah pernikahan kami. Pas sekali. 60 juta. Dari mana kalian dapat uang sebanyak itu? Ya. Setiap bulan, uang yang kau kirim untuk ditabung, semua masih kusimpan. Kau berikan semua uang hasil jerih payahku padanya. Adikmu jauh lebih berbakat darimu. Tentu saja, kulakukan untuknya dulu, siapkan rumah untuk dia. Itu tabunganku. Setiap sen hasil kerja keras selama bertahun-tahun. Rupanya Adrian hidupnya begitu sulit. Aku harus mengimbali dia nanti. Sungguh panutan pria mandiri. Aku melewatkan masa remaja Adrian. Tak boleh melewatkan masa kejayaannya. Bukankah aku yang buru-buru? Nanti, ku kembalikan saja, pakai apa kau bayar. Sudahlah, berhenti bertengkar. Tadi kau bilang rumah itu, harganya berapa? 2 miliar 700 juta. Kau sanggup beli? Betul. Apartemen satu lantai itu di tepi Danau Naga. Konsepnya kemewahan sederhana. Bukan sembarang orang bisa beli.
Melissa, sudahlah. Jangan lagi. Nanti. Mereka iri. Ya, mereka ini. Pernah lihat apa? Kalian. Sinta Hartono kan? Ini bukan urusanmu. Kalau paham, pergi sana. Menyoroti rendahnya orang lain. Adrian Saputra, sudahlah. Aku kasih kamu apartemen mewah. Di pusat kota. Ibu Wijaya. Wah, berat rasanya. Apartemen mewah? Kurang elit. Kalau mau tinggal, ya di villa punyaku. Sore-sore kita bisa minum anggur. Nikmati pemandangan laut. Adrian, walau aku tidak sekaya mereka, tapi di luar negeri masih ada apartemen. Kita bisa ke sana. Jauhi masalah. Nih, kartunya. Kalian baik semua? Tapi ini salahku. Sejak kecil sakit lambung. Tak bisa digaji wanita. Bukan digaji wanita. Mencintai orang, beri dia rumah. Itu wajar. Adrian, jangan bandel. Bersamaku, kau akan kujaga. Jangan berebut. Adrian pacarku. Aneh. Captain Adrian. Dipuja begitu? Mereka bertiga, pura-pura keren, so kaya. Anggap diri bos. Omong kosong. Iyalah. Adrian, sejak kecil, kamu kalah dari adikmu. Sekarang dewasa, seleramu juga aneh bin ajaib. Adik ipar saya, Kevin, sudah diterima kampus nama sejak usia 18. Penghargaan kampus tak terhitung. Setelah lulus, banyak perusahaan saling memperebutkannya. Baik kemampuan maupun wajah, jauh lebih unggul daripada Adrian, dirimu. Entahlah. Aku bayar 80.000 ikut kelas etiket elit. Di dunia ini, wanita manapun bisa kutaklukkan. Nad, baik di tempat tidur ataupun di luar, dia selalu tunduk padaku. Sayang, jangan dengar omongan mereka. Kamu adalah pria tertampan di dunia. Adrian, keluarga kami, pria tertampan sepanjang masa. Bukan makhluk aneh, jelek seperti ini, yang bisa menyainginya. Kakak Adrian paling ganteng, Peluk. Jangan begitu. Kalian semua tidak tahu malu. Adrian, lihatlah teman wanita yang dibawa adikmu. Tak hanya cantik, pendidikannya tinggi. Sekarang, kerja di perusahaan besar. Apa namanya? Maaf, Grup Wijaya. Grup Wijaya. Gaji setahun, 4.500.000.000. Kalian berapa? Mana ada yang setara? Apa katamu barusan? Grup Wijaya? Grup Wijaya. Tak pernah dengar? Grup Wijaya sudah jadi pemimpin kota ini. Orang macam kalian, kurasa. Lamaran saja tak diterima. Sudahlah. Mereka ini hanya iri. Aku iri dia? Kalian bercanda? Adrian, lihatlah. Orang macam apa yang Grup Wijaya rekrut? Dekat dengan mereka, lebih baik kamu cepat pindah kerja. Selina, jangan cari kesempatan. Ini cuma contoh, tak bisa mewakili seluruh Grup Wijaya. Adrian, tenang saja, biar aku urus. Pura-pura, seolah kau punya kuasa di Grup Wijaya. Punya kuasa atau tidak? Nanti juga tahu. Hahaha. Sayang, dia pura-pura bagus ya. Apa? Kak, sudah selesai? Semua lihat. Melissa, benar? Baru di divisi bisnis. Kau kuingat. Kau mau ganggu Melissa? Tak kulihat. Kau mampu segitu. Benar. Mungkin kau kenal pimpinan Grup Wijaya? Bisa pekat. Melissa kami? Adrian Saputra. Selamat! Kamu baru diangkat jadi Kepala Divisi Bisnis. Sekarang, kamu merangkap jadi Asisten Khusus Presiden Direktur dan Kepala Divisi Bisnis. Ini. Ada apa? Tidak. Aku nggak bisa memimpin.
Aduh, Manajer divisiku. Jadi Adrian Saputra. kamu bosku. Kamu, siapa sebenarnya? Adrian. Kamu yang beritahu dia. Siapa aku sebenarnya? Dengar baik-baik. Yang di depanmu ini adalah Presiden Direktur Grup Wijaya yang terkenal, Claudia Wijaya. Presiden Direktur. Kukira kau mau memecatnya. Tak disangka, kau malah jadikan Adrian. Atasan langsungnya. Presiden Wijaya, kamu memang hebat. Kamu kira ini syuting sinetron? Banyak cara menghukum. Mau pakai cara mana? Terserah aku. Wah, wah. Sok berkuasa kamu. Tunggu. Kalau dia benar pimpinan grup Wijaya, mana mungkin dia suka Adrian Saputra? Iya juga. Sebagai Presiden Direktur wanita, mana mungkin suka pria tampan macam dia? Diam. Kamu, kenapa mukul orang? Aku mukul dia, kenapa? Jangan ucapkan kata buruk soal Adrian. Enggak. Dia cuma pria tampan. Kenapa kalian suka dia? Claudia, lemah sekali. Adrian, Anda beri mereka apa? Memangnya apa? Bagaimana mereka bisa? Semua membela Anda. Obat apa? Memangnya? Aku hanya jatuh hati pada Adrian. Selama dia bahagia, berapapun uangnya, aku rela. Urusan Anda? Benar. Kak, aku memang suka pria tampan. Banyak pria ganteng di dalam dan luar negeri. Tapi hanya Adrian, pria tertampan sepanjang masa, yang bikin aku tergila-gila. Hubungan aku dengan Adrian sejak kecil. Perasaanku tulus padanya. Takkan pernah berubah. Aku mau menyayanginya. Dan memberinya segala yang kumiliki. Tunggu. Kalian anggap Adrian seperti apa? Uang akan kucari sendiri. Tapi harga diri pria, bukan pemberian orang. Aku bukan. Seperti adikku, yang hanya mengandalkan mudah berpaling hati, dan naik jabatan lewat hubungan intim. Maksudmu apa? Kamu itu manis, suka dimanjakan. Aku jelas punya bakat. Tapi kalian malah hanya lihat wajahku. Adrian, aku terlalu dangkal. Aku akan berubah. Mengapa di dunia ini Tak ada pria seperti itu. yang tampan, berbakat, dan mandiri? Mereka benar. Aku akan lindungi Adrian selamanya. Jangan begitu. Ada apa? Kenapa masih berpelukan? Yang nggak tahu. Bahkan Mira, Adrian Saputra, pilih kamu. Betul. Adrian Saputra belum setuju untuk bersamamu. Adrian Saputra, tidak malu? Karena 3 perempuan itu semua sangat kaya. Serahkan saja rumahmu ke adikmu. Jika kau tak segera alihkan rumah atas nama adikmu, aku akan mati di depanmu. Jangan. Jangan berakting. Uangku sudah semua kau berikan padanya. Bukannya hanya masih menginginkan rumahku? Ku berikan saja. Benarkah? Rumah bisa kuberikan. Namun, mulai hari ini, aku harus memutuskan hubungan dengan kalian dan keluarga ini. Putus total. Apa maksudmu? Masih mau merawat ibumu? Jangan menyebut ibu kita. Dari kecil hingga dewasa, ia selalu memihakmu. Kapannya pernah peduli kepada anaknya ini? Keluarga kalian, hiduplah berbahagia saja. Aku akan mandiri. Ini kau yang mengatakannya sendiri. Kami tidak memaksamu. Mulai sekarang, aku dan keluarga ini tak terikat. Hidup mati kalian tak berkait denganku. Hidup matiku tak berhubungan denganmu. Omongan kosong. Jika kau mau tanda tangani kontrak pengalihan rumah ini, baru ku percaya kata-katamu. Dia sungguh menandatanganinya. Benar-benar tanda tangan. Tertawa lepas menatap langit lalu melangkah pergi. Kami bukan orang biasa. Adrian Saputra. Adrian Saputra, kamu mau kemana sudah larut begini? Hari ini dingin sekali. Kamu kan gak punya rumah sendiri. Bagaimana kalau menginap di tempatku saja malam ini? Adrian Saputra, jangan keluar masuk. Repot saja. Malam ini menginap di rumahku. Sudah ku bilang. Aku, Adrian Saputra.
adalah pria yang mandiri dan bebas. Jangan membuatku serba salah. Nggak akan. Mari ke apartemen mewahku di pusat kota. Apartemen itu bising. Kalau mau, ke vilaku. Lebih tenang di tepi sungai. Rumahku di seberang. Jalan kaki, nggak repot. Datanglah ke rumahku. Bisakah kalian jangan menggangguku? Bisakah jangan mendekat terus? Sudah kubilang aku pria. Pria yang teguh berdiri. Aku tahu. Kaulah pria paling mandiri di dunia ini. Tapi siapapun yang kuat, perlu wanita merawatnya. Benar, Adrian. Beri aku kesempatan merawatmu selamanya. Kalau mau menangis, menangislah. Pundakku bisa kau sandari. Aku hampir lupa. Ini dunia wanita kuat, pria lemah. Aku peringatkan kalian. Jangan terlalu baik padaku. Aku ingin sendiri. Siapa sendirian? Rival baru kita? Tidak tahu. Seharusnya tak lebih kaya dariku. Adrian, tunggu. Tunggu aku. Bukannya kalian sudah mengejar-ngejar aku seharian? Bisa berhenti nggak? Udah dari pagi sampai malam. Aku hanya pria biasa. Aku nggak cocok dengan siapapun di antara kalian. Tidak. Adrian, kaulah pria terbaik yang pernah ku kenal. Aku hanya mau nikahimu. Bukan kau yang gak cocok dengan kami, tapi kami yang gak cocok denganmu. Adrian, aku ingin mengakhiri masa muda kita. Dengan sempurna. Adrian, maukah kau bersamaku? Adrian, pilih aku. Pilih aku, Adrian. Jangan paksa aku lagi. Jika kalian terus memaksa, aku lompat ke sungai. Lompat. Aku ikut. You jump, I jump. Kau tak hidup. Aku pun tak hidup. Jangan mendekat. Adrian, Adrian, kau sadar? Aku ada di mana? Adrian, kau jatuh di tepi sungai. Kepalamu terbentur. Cepatlah sembuh. Adrian, Lapar nggak? Aku belikan makanan. Kalian bertiga, bisakah jangan terlalu baik padaku? Tidak. Aku harus mendapat jawabanmu. iya. Cepat pilih. Pilih aku atau tidak? Sudahlah, jangan kita persulit dia. Kita bertiga, bersaing secara adil. Bersaing bagaimana? Dalam 24 jam, siapa yang bisa bikin jantungnya berdebar paling cepat? Berarti, dialah yang paling disukainya. Dua lainnya mundur. Setuju. Bikin jantungan pria. Gampang saja itu. Gue udah lihat semua tipe pria. Soal bikin jantungan pria. Gue pasti menang. Oke. Sepakat. Jangan ingkar janji. Hei. Bukan kalian bertiga pernah mikirin perasaan gue nggak? Di dunia ini, cewek gak perlu peduliin perasaan cowok. Ini alat pengukur detak jantung. Bisa pantau detak jantungmu. Detak jantungmu 80. Siapa yang bisa bikin jantungmu tercepat? Artinya, dia yang kamu suka. Sekarang gue pasien. Jangan emosi. Emosi? Ini jatuh cinta, sayang. Biar gue dulu. Satu klarifikasi. Adrian lagi sakit. Jangan nakal. Oke. Gue ikutin. Terus kamu mau gimana bikin dia deg-degan? Banyak cara buat bikin pria deg-degan. Tapi yang paling ampuh, yaitu bangkitkan keinginan menguasainya. Prestir Wijaya. Jangan deh. Prestir Wijaya. Jangan beneran. Tangan ibu. Sudah lama ngetik. Mungkin belum pernah. Sentuh kaki atasan. Hello. Kan dibilang, jangan ngekalin Adrian. Metue, jangan macam-macam. Bising amat. Adrian, lihat mata gue. Aku tak percaya kau tak tergoda.
Presiden Wijaya. Ini kan di rumah sakit. Aku terbaring di ranjang pasien. Di ranjang pasien. Ranjang pasien justru lebih seru. Terasa? Terasa apa? 1. Hatiku berdebar untukmu. Denyut Adrian, sudah 95. Godan kantor. Benar kan, Claudia? Kalau kau main serius, nanti jangan salahkan aku. Tak usah sungkan. Suka? Presiden Wijaya. Jangan begitu. Cukup. Tipuan kecilmu ini. Belum cukup. Biarkan aku. Jangan tertarik padanya. Adrian! Giliranku. Direktur Gunawan. Mau coba lebih seru? Seberapa seru? Berikan tanganmu. Apapun yang kusukai, harus tinggalkan jejakku. Aduh. Aduh, Selina, kamu ngapain? Kau sakiti dia. Kau curang. Kalian tak paham. Hanya rasa sakit yang bisa membuat pria pesong jangkar mental. Bantu lepas stokingku. Hah? Direktur Gunawan. Ini tak pantas. Kenapa? Setelah pegang kaki Claudia, tak mau sentuh stoking hitamku? Lepas. Otot di sini. Kupilates 4 kali seminggu. Kukatakan ini padamu, supaya kau sadari apa itu nilai sejati. Tidak semua kaki layak kau raba. Denyut Nadi Adrian, 150. 25 lebih tinggi darimu. Selina Gunawan, kau curang. Tak sah. Terima konsekuensinya dong. Adrian pasti jadi milikku. Tak ada yang halangi. Selina Gunawan, kau sentuh-sentuh, itu curang. Ulangi. Aturannya bilang tak boleh sentuh-sentuh. Kalau bukan kalian berdua di sini, Adrian sudah kuambil. Sudahlah, berhenti berdebat. Jangan lupakan aku. Jangan. Masih mau? Aku pasien. Tak tahan diganggu. Kakak Adrian, aku lebih lembut. Tak seperti mereka, suka menyentuh, terlalu kasar. Hah, bagus kalau begitu. Aduh, aku jatuh. Wah, kok sampai cium? Kau licik. Baiklah. Main keras ya. Maaf Kak Adrian. Tadi kakiku licin. Kau tahu sendiri. Aku dari kecil memang bodoh. Kaki licin? Menurutku, kau licik beneran. Denyut 155. Maaf ya, Kak Selina. Rekormu kukalahkan. Ini tak sah. Kamar sakit terlalu sempit. Nanti kita ganti tempat. Pindah lokasi. Lihat siapa lebih berani. Aduh, aku tidak setuju. Saya kan pasien. Harusnya kalian menghormati pasien. Diam. Adrian, kaulah yang kusuka. Sejak masih sekolah. Saat itu, cinta ini kutahan di dalam hati. Tapi sekarang, akan kukatakan. Bertahun-tahun, selalu kutunggu kamu. Sudahlah. Sanggup. Dari SMA, kuliah, sampai ke luar negeri, aku tetap suci. Jangan katakan begitu. Nanti aku bersalah.
Kalau begitu, Adrian, maukah kau bersamaku? Dari seragam ke gaun pengantin. Baik. Denyut jantung 210. Kau setuju? Besar ya. Apa? Ada dengar suara dari sini. Kebetulan lewat, periksa kondisi Adrian. Apa ini? Pemulihannya bagus. Rupanya kau suka. Seragam. Seragam. Pemulihannya bagus. Ototnya kokoh ya, pernah latihan. Perawat Maya. Tangannya dingin. Ah, lihat saja, jangan diraba. Lihat saja tak boleh. Kau tak lihat perawat Maya memandangnya. Tuan Adrian, ada kunjungan berkala. Nanti saya ke rumah. Periksa pemulihan Anda. Bisa minta kontaknya? Baik, selalu ada waktu. Maaf, HP saya rusak. Tak bisa ditambah hari ini. Lain kali saja. Tapi... tambah saya saja. Saya pacarnya. Tambah saya cukup. Kalian. Bukan. Kalian ini apa sih? Dokter datang, periksa kondisi saya. Saya sakit parah. Kau memang sakit parah. Kami bertiga berdiri di depanmu. Kau tak tergugah sama sekali. Malah menggoda perawat. Hey, Adrian, tak kusangka seleramu unik banget. Suka adegan spesial di situasi unik ya. Sudahlah, kembali ke topik. Tadi saya yang menang. Adrian, untuk saya. Berdasar apa? Tadi kalian keterlaluan. Itu curang. Saya menang. Sudahlah, hentikan. Kita bertiga saja. Kau adanya dari si perawat tadi. Saya usul. Kita adu lagi. Setuju. Tidak. Kalian peduli perasaan saya. Diam. Baik, tak puas ya? Tanding apa? Pertama, ganti tempat. Kalau tak pindah, nanti kita didahului si perawat tadi. Kemana? Hari hampir gelap, tentu yang suasana bagus dan bisa minum. Hanya ada tempat karaoke. Apa? Masa iya saya pasien? Sakit dan ke karaoke. Tidak bertentangan. Hai. Halo. Adrian Saputra. Dan 3 wanita cantik kaya itu. Kenapa mereka datang? Aku pasien. Tidak bisa minum alkohol. Kalau gitu, kami suapi ya. Aku ke mobil ganti baju dulu. Baju rumah sakit ini terlalu mencolok. Hai. Bukan. Kenapa? Enggak kenal? Aku. Adik Adrian Saputra. Kevin Saputra. Oh, ternyata kamu. Kenapa kamu datang? Kakak. Kakakku mana pantas buat kalian bertiga.
Dari ujung rambut sampai ujung kaki, aku jauh lebih berkelas darinya. Adrian itu pinggangnya indah, pantatnya montok. Kamu punya apa? Bentuk tubuhku lebih bagus darinya. Lagi pula, di bagian lain, juga lebih kuat darinya. Oh, kalau begitu, aku jadi penasaran nih. Minumannya di meja, silahkan tuang sendiri. Dia ini kenapa sih? Nggak tahu, sepertinya mau menggoda Selena. Kurasa targetnya nggak cuma satu. Gimana kalau main-main sama dia? Boleh. Oke. Bohong dia buka ruang di ujung koridor. Sisanya serahkan padaku. Aku memang sangat penasaran. Sehebat apa kamu sebenarnya? Itu tergantung kakak. Maukah temani minum segelas? Sebentar lagi, tunggu di ruang paling ujung koridor. Tunggulah aku, jangan telat. Baiklah. Apa yang kalian bicarakan? Kusuruh dia tunggu di ruang privat. Kenapa? Mau ikut? Boleh. Aku juga penasaran. Adiknya Adrian Saputra, sepandai apa sih? Ajak aku juga dong, kita bertiga bareng. Kalian bertiga. Baron kan? Kenapa? Kamu nggak suka? Ah, bukan. Suka. Tentu saja aku suka. Rupanya wanita kaya macam ini, semuanya mainnya liar ya. Tak kusangka baru kuperlihatkan sedikit daya tarik. Langsung terpancing semua. Kalau gitu, para mbak-mbak, sebentar lagi ketemu. Sebentar lagi. Sebentar lagi. Sebentar lagi. Sebentar lagi. Sebentar lagi. Hahaha. Aduh, kamu rencananya nanti melayaninya gimana? Ini nggak usah khawatir. Orang kayak dia. Banyak yang suka kok. Bro, Kaos kaki putih, wajah bulat, janggut tebal. Apa-apaan ini? Apa-apaan ini? perkenalkan. Namaku Rara Anandita. Bisa juga panggil aku Nadia Kurniawan. Apa aku salah ruangan? Ah, Enggak salah kok. Kan kamu yang janji ketemu kami. tapi kok enggak? Aku ingatnya janjian sama 3 cewek loh. Kalian salah orang pasti. Iya kan, bro? Haha. Menurutmu, antara 0 dan 1. Apa ya? 1. 1,5. Salah. Itu kamu. Aduh. Wah. Coke baru datang mau pergi. Temenin minum dong. Aduh. Sudah kubilang, aku tak bisa minum alkohol. Aku ini sakit. Kalian bertiga maksa aku minum. Setelah minum yang ini, kami bertiga. Kamu pilih satu. Beri aku waktu. Aku bukan pria seperti itu. Aku tahu. Tapi, justru itu yang kusuka. Pria hebat sepertimu. Betul. Aku, Selena Gunawan, banyak pengalaman. Namun aku hanya suka kamu. Kalau soal perasaan, aku dan Adrian sahabat masa kecil. Kami paling cocok. Perasaan itu apa? Pilih, pilih. Beri aku waktu.
Lukanya belum sembuh. Jangan dipaksa minum lagi. Begini. Kami beri Adrian masa tenang 3 hari. Setelah 3 hari, biarkan Adrian beri jawaban yang memuaskan semua. Ya. Saran Prestir Wijaya bagus. Aku setuju. 3 hari ini, jangan ganggu Adrian. Kalian berani? Berani dong. Siapa takut? Tak masalah. Kalian berdua jangan curang. Biar adil. Kita buat perjanjian. Selama masa tenang 3 hari, siapa ganggu Adrian? Langsung diskualifikasi. Tanda tangan. Ayo, tanda tangan. Tanda tangan. Setelah ditandatangani, 3 hari ini, jangan dekati Adrian. Jangan ada yang langgar. Yang langgar otomatis didiskualifikasi. Hilang dari dunia Adrian. Tak masalah. Sepakat. Akhirnya tenang beberapa hari. Seperti kata pepatah, yang dekat lebih beruntung. Yang polos baru patuh janji. Pasti mereka tak sangka. Hari pertamaku, aku temui Adrian. Asalkan aku bisa bikin. Nasi sudah menjadi bubur. Adrian pasti akan bertanggung jawab. Hotelnya bagus sekali. Sarapan bisa diantar ke kamar. Kakak Adrian. Sinta. Kenapa kau berpakaian begitu? Masih ingat? Seragam yang kau kenakan ini. Ini seragam sekolah kita kan? Kau masih menyimpannya? Kalau kau suka main peran, aku akan bawa kau rasakan paling murni, paling indah, rasa cinta pertama. Bukannya ada masa tenang 3 hari. Kau melanggar aturan. Melanggar perjanjian, itu cuma selembar kertas. Yang ku mau adalah dirimu. Jangan begitu. Aku akan teriak. Teriak saja. Sekeras apapun kau teriak, tak akan ada gunanya. Mulut bilang tidak, tapi tubuh sangat jujur. Tapi ini tak baik. Adrian, dulu kita berumur 18. Kau nyanyikan lagu idolaku untukku. Kau waktu itu juga mencintaiku, bukan? Sebenarnya aku... Diam. Tutup matamu. Kita kembali ke masa lalu. Mari sambut. Di usia 18, hujan deras. Siapa? Sile. Selina Gunawan. Kenapa dia datang? Ah, dia juga datang. Ini. Sepet. Sembunyi. Oh, Tidak bisa di kamar mandi. kalau sembunyi di mana? Oh, di balik tirai. Tirai juga tidak bisa. Kalau, Sembunyi balik selimut. Sepet. Director Gunawan. Lama banget buka pintunya. Kamar kamu. Jangan-jangan ada orang lain. Tidak.
Tidak ada orang lain. Lalu kenapa aku mencium kamar ini ada wangi parfum wanita lain? Tidak ada. Di sini mana mungkin ada orang lain. Akhirnya datang orang yang waras. Direktur Gunawan, Anda sudah tanda tangan perjanjian. Mendekati saya itu melanggar. Perjanjian? Itu apa sih? Dua orang imut itu pasti tidak menyangka kalau hari pertama saya sudah datang mencarimu. Seperti ini tidak baik. Harap Anda patuhi perjanjian. Kenapa? Jijik sama saya. Sebelum saya datang, baru saja membelikanmu seluruh perumahan villa. Saya berharap ke depannya saat kita bersama tidak ada yang ganggu. Jet pribadi yang baru dipesan juga sedang menunggu pemiliknya. Kamu malah jijik sama saya. Selina Gunawan ini berani raya memakai villa dan jet pribadi menggoda Adrian Saputra. Dasar! Saya bukan jijik. Sejak kecil, ayah saya selalu ajari saya jadi anak perempuan yang baik. Hari ini, aku mau jadi anak manismu. Jantungku berdebar kencang. Tampaknya, kau jatuh cinta. Kalau kau bisa taklukkan aku, apapun yang kau mau, akan kubalikan. Semuanya. Kenapa? Aku belum mulai menggigit. Kau sudah mengerang duluan. Bukan seperti yang kau bayangkan. Lalu bagaimana? Sebenarnya apa yang terjadi? Aku belum menyentuhmu. Lagi-lagi. Ada apa lagi? Claudia Wijaya datang. Apa? Kenapa dia juga datang? Dia sepintar itu? Aku tak tahu. Cepat sembunyi. Aku. Tak bisa dia melihatku pakai baju ini. Aku. Tidak bisa. Di sana juga tidak. See you, Presdir Wijaya. Kenapa lama sekali buka pintunya? Di dalam. Jangan-jangan ada orang lain. Tidak ada. Masa ia sembunyikan orang? Tidak. Aneh. Kenapa kamarmu sangat wangi? Apalagi, ada 2 jenis parfum. Apa Cinta Hartono dan Selena Gunawan pernah datang? Tidak. Pasti tidak. Sial. Bisa jadi satu meja mahjong. Aku baru saja tiba. Detak jantungmu hampir meledak. Sudah kuduga tadi malam saat mereka berdua di sini. Kau menekan keinginanmu dan impulsmu. Presdir Wijaya. Ini aturan yang kau buat sendiri. Dalam masa tenang 3 hari, siapa yang mendekatiku akan didiskualifikasi. Lalu bagaimana? Ini baru hari pertama. Kau sudah melanggar perjanjian. Tapi aku ini Presiden Direktur Wanita Panggung Bisnis. Menangani cinta sama seperti bisnis. Harus direbut. Dengan segala cara. Gimana? Kostumku tak kau suka? Suka. Sangat suka. Tapi kesepakatan harus dijaga. Kemarin di rumah sakit kulihat kau mata tak lepas dari perawat cantik itu. Aku tahu seleramu. Kini aku perawatmu. Biarkan aku sembuhkan kau baik-baik.
Presdir Wijaya, taati kesepakatan. Jangan memaksa. Nikahlah denganku. Saham perusahaan separuh untukmu. Nanti langsung daftar nikah. Daftar nikah? Kantor catatan sipil buka hari ini. Banyak omong. Obati dulu. Diam. Cinta Hartono? Selina Gunawan? Claudia Wijaya, kau sungguh licik. Kau segera turun dari dirinya. Andai kami tak di sini, kau pasti berhasil. Aku licik? Kalian berdua, maksud kalian apa? Adrian Saputra. Selesai. Kali ini benar-benar kacau. Sebelum aku datang, Cinta Hartono sudah ada di sini. Kalau bukan kau yang ganggu, aku dan Adrian Saputra sudah jadi pacar. Bagus! Claudia Wijaya, ternyata ini rencanamu? Katanya kita semua patuhi perjanjian. Kalian masih berani sebut perjanjian? Kalau aku tak datang, Adrian Saputra pasti dimangsa kalian berdua. Presdir Wijaya, dengar penjelasanku. Sebenarnya kami... Adrian Saputra. Aku tahu, bukan salahmu. Mereka yang langgar perjanjian. Claudia Wijaya, jangan pura-pura baik. Ya, kau juga datang kan? Sudah. Kita semua langgar perjanjian. Tak ada yang berhak saling menyalahkan. Semua diam. Biar aku bicara. Kalian bertiga, masing-masing, bilang akan patuhi perjanjian. Nyatanya, tak satu pun patuhi. Ini kan, sengaja buat aku susah. Adrian Saputra, aku menyalahkan mereka berdua. Bukan kau. Adrian Saputra, aku tahu kau pernah suka padaku. Hanya saja, kau tak tega lukai mereka. Benar kan? Seharusnya aku yang bilang itu. Aku dan Adrian Saputra, sahabat masa kecil. Kalian baru kenal dia berapa lama? Nih, ini apartemen baru yang ku beli. Tinggal di sini dulu. Kebetulan, aku sudah menambahkan nama Adrian di sertifikat apartemen mewahku. Gue juga punya villaku. Punya kolam renang. Gerasi ada 3 mobil sport untukmu. Sudah kukatakan, aku pria. Mau raih kekayaan dengan usahaku. Kalian uji aku dengan ini. Aku paham. Kami juga paham. Kami sayang padamu. Benar. Kami sayang padamu. Kalian tak paham. Belum ada pria. Aku bukan dari sini. Di dunianya, prialah yang menaklukkan. Adrian, aku tahu. Kau berbeda. Kau malaikat. Selama ini, Selina yang menaklukkan. Belum ada pria bisa menaklukkanku. Kini ku temui kau. Jika tak bisa kau taklukkan, maka aku taklukkan kau. Juga bahagia. Aduh. Kalian, kenapa sangat menyukaiku? Adrian, apa? Tekananku terlalu besar. Apa yang ku beri? Masih kurang? Atau kau mau apa? Bisa kau dapat. Adrian, pusing ku beri pijatan. Kalian sudah selesai bermain? Aku ini laki-laki, manusia hidup. Kalau kalian pasang alat ini di tubuhku, pernahkah kalian pikirkan perasaanku? Adrian, Maaf ya, aku bikin tamu kaget. Jangan marah, aku tak akan nakal lagi. ini semua salah kalian. Hubungan aku dan Adrian baik-baik saja. Kenapa kalian ikut campur? Burung baik pun milih tempat bertengger. Orang berbakat seperti Adrian ikut denganmu. Hanya buang potensi. Sudah, jangan bertengkar. Pernahkah kalian tanya, sebenarnya Adrian mau apa? Adrian, kamu di mana? Adrian. Tujuan panggilan Anda tidak dapat dihubungi. Salah kalian. Sekarang Adrian, teleponnya tak dijawab. Apa hubungannya dengan kami? Kalau bukan kalian merebut, Adrian sudah jadi milikku. Kalian itu cuma punya uang, kan? Adrian bukan tipe pria yang dangkal. Kalau Adrian tak ketemu, beres-beres dengan kalian. Apa hubungan kita? Kamu sendiri yang tak becus. Gila saja. Kalau begini, aku tak perlu pura-pura lagi. Ayahku adalah ketua kamar dagang kota ini.
Kalau begitu, akan kuperlihatkan caraku. Jangan sampai kalian kira aku mudah ditindas. Adrian. Good morning, Adrian. Sudah siang. Maaf, Adrian. Aku akui 2 hari ini kelewatan padamu. Tak pertimbangkan perasaanmu. Presdir Wijaya. Ini jam kerja. Jangan campur emosi lain. Masih sombong juga. Setelah muter-muter, akhirnya kembali juga ke sisiku. Baiklah. Jangan sampai kelelahan. Kamu tinggal di mana malam ini? Tak usah Presdir Wijaya khawatir. Setelah pulang kerja, Aku sendiri cari kos. Itu kurang baik. Begini saja, apartemen mewah itu tetap kamu tempati. Kalau kamu merasa tidak enak, uang sewanya akan dipotong dari tunjangan perumahan perusahaan. Aku pertimbangkan dulu. Baik. Presdir Wijaya baru dapat pemberitahuan dari Kamar Dagang Umum mengundang Anda untuk hadir di jamuan amal malam ini. Jamuan amal. Untuk apa tepatnya? Hanya lelang beberapa barang. Dana yang terkumpul akan disumbangkan semua untuk amal. Lalu, semua makan malam bersama. Oke. Beritahu Kamar Dagang. Grup Wijaya pasti hadir. Baik, setiap perusahaan bisa mengirim 2 perwakilan untuk hadir. Presiden Direktur harus hadir langsung. Aku paham. Adrian, malam ini, temani aku hadir di jamuan ini. Wah, Adrian, kumohon deh. Sebagai asistenku, dan sangat kompeten. Selain kamu, aku tak bisa bayangkan orang lain yang bisa temani aku ke jamuan. Baiklah. Aku tegaskan dulu. Aku tak akan temanimu bersosialisasi. Tenang, tak akan minum. Ternyata Adrian suka wanita yang manja dan lembut. Akara, begini. Baru pertama ya. Santai saja, ada saya. Adrian. Lama tak jumpa. Selena, kenapa selalu ada kamu? Presdir Wijaya, perkataanmu kok tidak tepat? Acara penting begini, mana mungkin bisa lewatkan? Saya, pimpinan grup besar? Pimpinan grup besar menyapa saya. Sungguh kehormatan. Kayaknya salah paham. Saya menyapa Adrian. Low. Adrian, kalau sudah mantap hati, selamat datang ke grup Gunawan. Terima kasih. Kalau di grup Wijaya, tak nyaman. Hubungi saya kapan saja. Tenang, Direktur Gunawan. Di grup Wijaya, tak ada atasan menindas bawahan. Baik, baguslah. Justru Direktur Gunawan di acara penting. Merayu orang saya. Dilihat banyak orang. Tak pantas, bukan? Claudia, jangan tinggi hati. Saya memang tinggi hati, masalah? Baik, mari kita adu. Siapa derma lebih? Bila saya menang, Adrian, pinjamkan 2 hari. Anggap Adrian Saputra, kami apa? Sebuah barang? Kau pikir begitu? Pernahkah kau memikirkan perasaan Adrian Saputra? Tak kusangka Claudia Wijaya berkembang cukup cepat. Maaf, Adrian Saputra. Aku abaikan perasaanmu. Sebenarnya, aku hanya ingin membuatmu merasakan suasana budaya perusahaan terbaik di kota Sungai. Terima kasih atas undangan Direktur Gunawan. Saya ikut aturan perusahaan. Dengar itu, Claudia Wijaya? Baik. Aku bukan orang yang sempit hati. Aku tak akan membatasi kebebasan Adrian Saputra. Ayo kita saingi. Baik. Siapa yang tidak menepati janji akan rugi. Adrian Saputra, ayo kita pergi. Ya. Adrian Saputra, malam ini, kau pasti jatuh ke tanganku. Wanita itu, dia, Presdir Group Wijaya, kan?
Sekretaris prianya terlalu tampan. Ya, belum pernah kulihat sekretaris pria setampan dan berkelas itu. Dengar-dengar, Ketua Hartono punya anak perempuan yang baru pulang dari luar negeri. Yang di sampingnya, itu dia. Kan, cantik sekali. Sepertinya memang dia. Tak pernah tampil di publik. Tak disangka, di acara penting ini, Ketua Hartono membawanya. Itu Cinta Hartono kan? Kenapa dia bersama Ketua Hartono? Paman Hartono. Kau panggil dia apa? Paman Hartono. Dia ayah Cinta Hartono. Ayah Cinta Hartono adalah Ketua Kamar Dagang Umum kota ini. Apa? Kau bilang ayahnya adalah ketua umum? Tak kusangka, Cinta Hartono ini ternyata cukup pandai menyembunyikan diri. Awalnya kukira ancamannya padaku paling kecil. Dilihat begini, ancamannya justru yang paling besar. Hai, hello Adrian Saputra. Cinta Hartono? Paman Hartono sekarang ini adalah ketua kamar dagang umum. Ya, ayahku sudah 3 tahun lalu menjadi ketua. Hanya saja, dia menyuruhku rendah hati, jangan diumumkan keluar. Wah, paman kita sekarang hebat sekali. Kenapa tidak bilang dari dulu? Kau juga tidak tanya. Lagi pilih apa? Cinta Hartono anak tunggal. Kalau bersamanya, maka bisnis keluarga Hartono nanti semua milikku. Kak Claudia Wijaya, kau juga di sini. Cinta? Kau sebelumnya, kenapa tidak bilang Ketua Hartono adalah ayahmu? Ayahku selalu menyuruhku rendah hati. Itu benar-benar terlalu rendah hati. Selesai. Selesai. Bagaimana ini bisa saingi tokoh yang namanya dikenal di lingkaran bisnis? Siapa yang tidak perlu lihat wajah ayahnya? Kak Selina Gunawan. Kebetulan sekali, kau juga di sini? Itu, saya ini perwakilan pengusaha. Bagaimanapun, grup Gunawan kami, volumenya yang terbesar. Kak Selina, nanti saat lelang malam ini, kamu harus tunjukkan kehebatanmu ya. Tentu saja. Para rekan bisnis, saya adalah Ketua Kamar Dagang Umum Kota Sungai, Surya Hartono. Hari ini yang hadir di sini, semuanya adalah tokoh-tokoh besar dunia bisnis Kota Sungai. Hasil lelang hari ini akan seluruhnya disumbangkan untuk kegiatan amal kota kita. Saya tidak akan berpanjang lebar. Lelang dimulai sekarang. Barang pertama, cawan glasir biru langit ru dari dinasti Song. Harga buka Rp1.800.000.000. 4.500.000.000 rupiah. Grup Gunawan Rp4.500.000.000. Kamu yang tawar saja untuk tekan Selena Gunawan. 6.250.000.000 rupiah. Grup Wijaya Rp6.750.000.000. 11.250.000.000 rupiah. 13.500.000.000 rupiah. 22.500.000.000 rupiah. Sebelumnya, pernah ada pameran lelang. Keramik Ruware terjual 24.750.000.000. Mirip dengan ini. Masih mau menawar? Rp22.500.000.000 satu kali. 27 miliar rupiah. Perwakilan keluarga Hartono 27 miliar. Cinta Hartono yang nawar. Bukannya itu Ketua Hartono sendiri yang nawar? Ketua Hartono sendiri yang nawar. Tak ada yang berani naikkan harga. 27 miliar satu kali. 27 miliar dua kali. 27 miliar tiga kali. Selamat kepada perwakilan keluarga Hartono atas keberhasilannya memenangkan lelang barang ini. 27 miliar rupiah akan disumbangkan seluruhnya untuk kegiatan amal kota kami. Maaf, Nona Wijaya, saya ambil yang termahal. Nona Hartono, royal sekali. Dunia bisnis Kota Sungai. Para pengusaha besar, saya masih sangat hijau. Ketua Hartono. Presiden Wijaya, lama tak jumpa. Hari ini Grup Wijaya berkontribusi besar. Semestinya, ini berkat kepemimpinan Ketua Hartono. Dunia bisnis Kota Sungai masih perlu andalkan pengusaha hebat seperti Anda. Halo Paman Hartono. Anda, Adrian Saputra. Ayah, sekarang Adrian bekerja di bawah Presiden Wijaya. Presiden Wijaya, izinkan saya perkenalkan. Ini putri saya,
Sinta Hartono. Nona Hartono cantik alami dan sangat berkelas. Ketua Hartono. Director Gunawan. Mari, saya perkenalkan. Putri saya, Cinta. Sudah lama dengar. Nona Hartono lulusan luar negeri. Cantik dan pintar sekali. Terlalu berlebihan pujiannya. Nanti jika Cinta buka perusahaan, semoga kalian berdua bisa bantu membimbing. Mana kami yang mampu? Ketua Hartono, Anda kan pengusaha terhebat. Kami masih harus belajar dari Anda. Betul. Kepintaran bisnis Nona Hartono pasti tak kalah. Oh yeah, Adrian. Barusan dengar dari Cinta. Anda kerja di perusahaan Presdir Wijaya. Sekarang jabatannya apa? Adrian Saputra, kini asisten senior khusus saya, plus kepala divisi bisnis. Wah, hebat ya nak. Di usia muda begini, sudah kepala divisi, juga asisten senior khusus. Artinya, kemampuan manajemenmu sangat mumpuni. Terlalu dipuji, Paman Hartono. Belum seberapa. Tapi, Harus berterima kasih pada Presdir Wijaya. Itu karena Adrian memang hebat. Di perusahaan kami, orang hebat pantas dipromosikan. Kalau begitu, Presdir Wijaya, bisakah Adrian dipinjamkan beberapa hari? Sinta mau buka perusahaan. Ingin minta asisten terbaik Anda. Adrian, membantu sebentar. Nona Hartono mau buka perusahaan dan ingin pinjam Adrian. Kau yakin? Sungguh mau buka perusahaan? Ya, aku selalu kagum pada wanita berjiwa bisnis. Aku juga ingin, seperti kalian berdua, menjadi pengusaha sukses yang berpengaruh di kota sungai. Kau sungguh berniat membuka perusahaan? Tentu. Masa berniat lain? Ketua Hartono, berapa lama Anda mau pinjam Adrian? Tidak lama, hanya setengah tahun. Setengah tahun lagi, perusahaan Cinta akan stabil. Nanti Adrian akan saya kembalikan pada Presdir Wijaya. Setengah tahun? Masa tidak habis dimakan Cinta? Apa? Ketua Hartono, maksud saya, waktu setengah tahun terlalu lama. Saputra Adrian saat ini adalah kepala divisi bisnis kami. Tanpanya, perusahaan bisa hancur. Ketua, jangan rebut yang kami sayangi. Wah, Ini bakal seru. Presdir Wijaya, lihat nanti Anda bagaimana? Masih bisa sombong lagi? Ternyata, rencananya acara hari ini bermaksud merebut Saputra Adrian. Sinta Hartono, Anda jago sekali tipunya. Ketua, perusahaan benar-benar tak bisa tanpa Saputra Adrian. Kalau begitu, saya akan pilih beberapa pejabat berkemampuan tinggi untuk dikirim ke Anda. Bagaimana bisa begitu? Yang lain digabung pun. Bisakah menyamai Saputra Adrian? benar. Saputra Adrian ini saya lihat tumbuh sejak kecil. Kemampuannya tak diragukan. Bagaimana kalau Anda tentukan harganya? Ketua Hartono, perusahaan tak bisa tanpa Saputra Adrian. Saputra Adrian di grup Wijaya. Sepenting itu. Betul, saat ini klien paling sulit di perusahaan. Semua ditangani Saputra Adrian. Tanpanya, bisnis perusahaan bakal berkurang setengah. Kalau begitu, Saputra Adrian justru harus pergi ke tempat Ketua Hartono. Soalnya, orang berbakat seperti ini, kalau tinggal di grup Wijaya, sia-sia bakatnya. Selina Gunawan, apa maksud Anda? Saya tidak suka orang yang tak mumpuni, suka memegang erat. Pekerja berbakat tak mau lepas. Baik, kalau Anda bilang begitu, saya bisa lepaskan dia. Tapi, sebaiknya kita hormati pendapat Adrian Saputra. Adrian Saputra, apa kamu bersedia? Adrian Saputra, aku serius rencanakan akan membuka perusahaan. Kalau mau gabung, bisa kutunjuk jadi presiden direktur sementara. Nanti kalau mau kembali ke grup Wijaya, aku tak akan halangi. Kalau Adrian Saputra benar-benar pergi ke tempat Nona Hartono, pasti ada yang sedih ya. Kau bilang seolah cuma aku sendiri yang sedih. Pokoknya, aku tak suka ada yang sok jago begitu. Hanya karena ada Adrian Saputra. Sudahlah, sudah. Semua baik-baik saja. Tak perlu saling paksa. Tenang, Adrian Saputra. Soal gaji dan tunjangan akan kubuat Cinta Hartono beri lebih tinggi dari grup Wijaya untukmu. Adrian Saputra, maukah kamu datang? aku, Dara, Adrian Saputra. Adrian Saputra, kamu kenapa?
Adrian Saputra. Aku ingat. Adrian Saputra, takut lihat darah. Cepat bawa ke rumah sakit. Adrian Saputra. Aku mau. Cepat panggil ambulans. Adrian Saputra, kamu kenapa? Perawat Maya. Kamu sudah sadar. Yang lain mana? Bukankah aku ada di sini? Ada orang lain lagi. Mereka bertiga itu di mana? Yang antar aku ke sini. Mereka sudah tidak di sini. Kamu sudah koma 3 hari, 3 malam. Orang dari pihak kami mengambilmu menggunakan ambulans dari grup Wijaya untuk dibawa ke sini. Tak ada yang antarmu ke sini. Tak ada juga yang jenguk. Kamu butuh istirahat lagi. Sebelum keluar, bayarlah dulu tagihan rumah sakit. Sudah banyak yang belum dibayar. Aku 3 hari 3 malam. Iya. Kondisimu belum stabil. Beruntung, pakai obat khusus kami, kamu baru selamat. Aku barusan kasih suntikan. Tidurlah lagi. Begitu obatnya habis, dan kamu bangun, sudah aman. Adrian, sadar ya? Adrian, kamu sadar? Akhirnya kamu sadar. Adrian Saputra, jangan nakut-nakutin aku. Kalian udah lama di sini? Kami di sini terus menungguimu. Kamu pingsan di acara karena darah. Lantas kami bawa kamu ke rumah sakit. Adrian, kamu baik-baik saja? Jadi tadi mimpi? Atau ini yang mimpi? Kamu sudah koma 3 hari, 3 malam. Staf kami pakai ambulans, jemput dari grup Wijaya, bawa kamu ke sini. Tak ada yang antarmu. Dan tak ada yang jenguk. Kondisimu belum stabil. Hanya berkat obat khusus, kamu bisa selamat. Aku baru saja kasih suntikan. Tidur lagi deh. Nanti obatnya habis. Kamu bangun, udah aman. Aku ngerti. Aku hidup di dalam mimpi. Saat efek obat hilang, aku pasti akan terbangun. Dan kembali ke dunia itu. Apa yang kau omongin? Mimpi apa lagi? Kau baik-baik saja, Adrian. Kalian semua hidup dalam mimpiku. Dunia ini palsu. Semuanya palsu. Jangan nakut-nakutin, Adrian. Aku ini nyata. Cintaku padamu juga nyata. Kau baik-baik saja, Adrian. Waduh, jatuh sekali. Otaknya jadi terganggu. Semuanya palsu. Perawat Maya bisa membuktikan. Tuan Adrian, panggil saya. Perawat, tolong buktikan. Aku sedang hidup di dalam mimpiku. Tuan Adrian, Anda baru bangun, harap tenang. Saya akan periksa detak jantung Anda. Wah, dengarkan baik-baik. Jangan macam-macam sentuh. Selesai dengar, pergi. Stetoskop ini rusak. Tak terdengar jelas. Walau hanya mimpi, tapi rasanya lumayan juga. Bukan begitu cara pakai stetoskop. Keluar! Saya hanya memikirkan pasien. Kalian bertiga, jangan lihat aku dengan tatapan begitu. Semua ini palsu. Nggak mungkin berhasil. Sudahlah, Kau belum jawab aku. mau pilih aku nggak? Setuju pun percuma. Aku tetap akan kembali ke realita. Jangan nakut-nakutin, Adrian. Begitu obat di dunia nyata, efektivitasnya habis. Semua akan kembali normal. Aku akan jadi orang biasa lagi. Tak mau lagi buang-buang waktu dengan kalian. Masih belum paham. Maksud Adrian Saputra itu, apa yang kalian berdua tawarkan terlalu abstrak baginya. Kalian berdua cuma berangan-angan. Bisa pertahankan Adrian dengan gaji tinggi saja, padahal dia pria luar biasa. Tapi dalam pandangannya, ini memang salah kaprah. Kenapa bisa bilang begitu? Karina, tak ada yang langsung kasih uang untuk hal yang nyata. Kalau begitu, Adrian, jangan kerja lagi. Aku yang langsung jamin hidupmu. Bukan. Kalian tak paham apa maksudku. Maksudku, dunia ini semua palsu. Kalian hidup di dalam mimpiku. Suatu hari nanti, semua ini akan berakhir. Rasanya benar-benar kami beri tekanan terlalu besar. Dia sampai tak percaya kami. Kesimpulannya, cuma satu kalimat. Adrian masih tak percaya pada kami. Aku benar-benar bukan itu maksudnya. Aku benar-benar bukan itu maksudnya. Bagiku, semua yang kalian katakan adalah palsu.
Mimpi pasti akan berakhir. Kalau aku terima kalian sekarang, saat aku terbangun nanti, aku akan lebih kecewa. Adrian, memang kau begitu. Selalu berbeda dengan pria lain. Kalau kamu takut, kami bakal ninggalin kamu. Maka, aku bisa sumpah sekarang. Aku, Selina Gunawan, Sinda, Adrian Saputra. Selamanya. Hatiku juga tak akan berubah. Aku juga, Kak. Kalian berdua sangat baik padaku. Tapi, pada akhirnya kita bukan satu dunia. Lebih baik berpisah baik-baik. Adrian, aku tahu cinta kami terlalu berapi membuatmu cemas. Tapi tenang, aku akan jaga kamu baik-baik. Takkan ninggalin kamu. Adrian, aku tulus padamu. Kasih aku kesempatan buktikan. Kondisimu sudah begini, tak ada tempat tinggal. Tentu kami takkan biarkan kamu pergi sendirian. Sekarang, bukan soal dia suka siapa yang sederhana. Tapi dia bingung hadapi kami. Kalau begitu, kita buktikan dengan aksi cinta kita padanya. Kalian, kenapa baik banget padaku? Udah, jangan banyak omong. Kami akan buktikan dengan perbuatan. Aku putuskan. Aku tinggalkan pekerjaan. Ke depan, fokus rawat Adrian. Kenapa cuma kamu? Aku juga mau. Kalau aku juga pasti ikut. Kalian benar mau rawat aku? Tentu, pasti ditepati. Kalau gitu, kita bertiga rawat dia bersama. Sampai dia sembuh. Boleh juga. Setuju. Kalau gitu, ke villa kosongku. Oke. Aku bisa jalan sendiri kok. Rasanya cukup enak juga. Kalian bertiga jangan cuma diam. Duduk dong. Kalian bertiga, jangan semua lihat aku. Masih ada kerjaan. Kerjakan tugas masing-masing. Makan malam denganmu. Kehormatan kami. Adrian, sebelumnya, aku salah mengabaikanmu. Tapi tenang, mulai hari ini, aku akan merawatmu sehari-hari sampai kamu sembuh. Ya, asal kamu senang, usaha kami sudah berarti. Membahagiakanmu, kehormatan kami. Kata-katamu semua manis. Tapi aku tak tahu siapa yang tulus. Kalau tak percaya, pakai saja alat pendeteksi kebohongan untuk uji ketulusan kami. Aku langsung minta orang antar alatnya. Begini, bisa ketahuan siapa yang jujur, siapa yang bohong. Ide bagus. Alat pendeteksi kebohongan sudah siap. Siapa paling tulus padaku? Aku akan pilih dia. Kasih udaya. Apa kau suka aku sungguh-sungguh? Atau hanya karena aku memicu naluri taklukanmu? Tentu saja sungguh-sungguh menyukaimu. Bohong. Alatnya rusak. Produk perusahaan kami tidak mungkin rusak. Director Gunawan. Apakah kau benar-benar suka aku? Atau suka sensasi merebut milik orang? Aku tentu saja benar-benar menyukaimu. Bohong. Ini pasti produk cacat. Tidak akurat sama sekali. Akan kupesan lagi yang baru. Kok bisa tahu rusak? Aku belum tas sendiri. Sinta. Kamu suka aku yang sekarang? Atau yang dulu? Dua-duanya. Benar. Hasil tes pertama sudah keluar. Hanya cinta tulus padaku. Tidak. Satu kali tes bisa buktikan apa? Ulangi. Ya, lanjutkan. Kasih Wijaya. Anda benar mau berhenti kerja untukku? Atau bagi saham perusahaan? Tentu. Aku sungguh suka padamu. Dasta. Alat deteksi kebohongan ini pasti rusak. Aku kan tulus. Hanya omong kosong yang manis. Director Gunawan. Apa Anda mau serahkan semua uang kepadaku? Tentu mau.
Benar. Aku, Selena Gunawan. Kalau suka seseorang, aku serius. Sinta, kalau kita jadi pacar, apa ayahmu akan bagi sumber daya? Tentu, milikku, ya milikmu. Benar. 2 putaran sudah. Buktinya, hanya cinta paling tulus padaku. Kalian berdua, sedikit banyak, pernah bohong padaku. Kalau begitu Adrian, apa kau mau jadi pacarku? Alat pendeteksi kebohongan hanya bisa mengukur kebohongan, bukan ketulusan. Betul. Menurutku, kami bertiga. Harus tes kamu juga. Aku tak usahlah. Kalian tak penasaran? Adrian sebenarnya, suka kamu beneran atau enggak? Iya. Aku juga. Hah, katanya peduli perasaan aku. Adrian. Aku tanya, apa kamu pernah suka aku beneran? Ya, sedikitlah. Aslah. Nah, sudah aku bilang, Adrian suka aku. Itu karena kamu yang paling dekat. Lagi pula, kamu pakai baju sedikit. Betul. Adrian, kalau aku kasih 225 miliar rupiah, mau nggak jadi pacar aku? Hah, aku bukan orang yang sempit pikiran. Bohong. Omongan dan hati tidak sama ya. Adrian, apa kamu diam-diam naksir aku dan sudah lama? Memang, sedikit. Bohong. Sebenarnya, nggak cuma sedikit. Ya, aku pernah naksir kamu. Aslah. Berarti kita bertiga saling suka. Aku enggak. Bohong. Aku rasa alat pendeteksi kebohongan ini ada masalah, sama sekali nggak akurat. Wah, ternyata kamu suka tubuh aku, Dwi Selena Gunawan. Dan Miller sama tubuh Cinta Hartono. Aku enggak. Bohong, bohong. Aku rasa nggak perlu dilanjutkan lagi. Sudah. Suka kaki aku. Ya bilang aja. Jangan malu-malu. Kartu ini ada 225 miliar rupiah. Malam ini ke kamar aku. Dari dulu bilang kalau suka aku. Mana mungkin, aku nggak mau sama kamu. Kalian bertiga salah paham. Aku nggak segampang itu. Gampang atau enggak? Coba dulu rasain. Aduh, jangan. Nggak boleh lah. Lelaki. Kesabaran saya sudah hampir habis. Hari ini, kamu harus pilih salah satu. Aduh, kalian jangan maksa aku dong. Katakan. Pilih yang mana? Cepat bilang. Pilih sekarang juga. Aku pilih. Aku pilih semua. Ya. Adrianku. Kamu mimisan. Aku cari tisu. Sebentar ya. Aku cari kain bersihin ini. Kamu lagi overheat. Aku ambil es. Kompres ya. Hey, jangan pergi semua dong. Aku pilih semua, oke? Aku pilih semuanya. Aku pilih. Semuanya aku pilih. Balik lagi. Mimpi lagi. Belum sempat pilih nih. Yang ini, kok bisa balik lagi? Kamu sadar? Perawat Maya. Itu, aku. Jantungku agak nggak enak. Cepat dong, dengerin detak jantungku. Jantungmu baik-baik saja kok. Nih, bayar biaya rawat inap dan obat. Rp175.500.000. Mahal banget. Jatuhnya sampai hampir, nggak bisa diselamatin. Ini udah murah loh.
Baiklah. Koma beberapa hari. Mimpi panjang. Kasihan banget aku ya. Adrian. Adrian, akhirnya kamu sadar. Claudia, Biaya pengobatanmu, aku yang tanggung semua. Istirahat yang cukup. kamu nggak benci aku? Aku suka kamu. Kamu belum bilang pilih aku atau tidak. Kamu bukan dari dunia ini, Claudia. Aku, ya aku. Gerakan lihai ini. Ternyata kau memang seperti dalam mimpi. Kaulah penyelamatku. Kali ini aku takkan ragu. AI. Lepaskan Adrian cepat! Claudia, kamu licik sekali. Manfaatkan ketidakan diriku, lalu memeluknya ya. Sebenarnya, barusan aku yang aktif. Aduh, cukup omong kosong. 100 juta. Kamu pakai dulu. Kali ini bukan mimpi, kan? Ah, ada rasa sakit. Ini nyata. Hahaha. Adrian, kamu kenapa? Lihat kan? Sudah kubilang. Mengejar pria, uang paling manjur. Aku takkan pura-pura lagi. Hidup dari wanita ya. Sebanyak apapun ku nikmati. Adrian, akhirnya aku temukan kau. Sinta, kamu datang juga. Aku sangat tersentuh. Jangan buru-buru tersentuh. Kamu belum jawab aku. Sebenarnya, pilih siapa? Sudah kuputuskan. Kalian bertiga, kuingin semuanya. Kau mimpi ya? Hanya boleh pilih satu. Dia terima kartuku. Berarti, setuju bersamaku. Barusan dia bilang, pilih aku. Suka aku bertahun-tahun. Berpura-pura malu apa? Cinta aku. Katakan dengan lantang. Bukan. Kalian bertiga. Bisakah beri aku waktu tenang. Tidak boleh.